RSMY, kembali lagi dengan Ngobras, Ngobrol Asik Sehat. Ngobras ini merupakan suatu program dalam memberikan informasi, juga tips dan trik mengenai layanan kesehatan di RSUD M. Yunus langsung dari ahlinya. Nah, sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Bengkulu, RSMY Dr. M. Yunus dituntut untuk menjadi yang terdepan dalam hal kelengkapan pemeriksaan kesehatan, penunjang, pengobatan, juga sumber daya manusianya dalam melayani kesehatan. Saat ini, rehabilitasi RSUD Dr. M. Yunus itu sudah dilengkapi dengan tenaga dokter spesialis rehab medik, fisioterapis, terapi wicara, terapis okupasi, dan psikolog klinis. Setelah kemarin kita telah membahas mengupas tuntas tentang terapis okupasi, nah hari ini kita akan mengupas tuntas dan mengenal lebih lanjut tentang terapi wicara. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya untuk menerima notifikasi lebih lanjut apabila kami membagikan suatu informasi. Di depan saya sudah hadir dua narasumber kita, yaitu terapis wicara di RSUD Dr. M. Yunus ini. Ada Kak Adha dan Kak Yoga. Halo Kak. Halo Mbak Jihan. Sebelum kita mulai mengenal terapi wicara, boleh nih Kak tolong perkenalkan diri dulu, terus kemarin menempuh pendidikan di mana? Mulai dari langsung. Mas Yoga aja. Kalau aku perkenalkan, nama saya Muhammad Prayoga STRKes, merupakan lulusan dari Diploma 4 Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta. Perkenalkan, nama saya Adha Hasya Putra AMDKes. Saya lulusan dari Politeknik Al-Islam Bandung. Di sini saya sebagai terapi wicara di Rumah Sakit M. Yunus. Nah, mungkin itu aja yang perkenalan untuk diri saya. Perkenalan diri sudah, ada Kak Yoga dan Kak Adha. Benar dipanggilnya Kak Adha? Iya, benar. Oke. Jadi Kak, sebelum kita ke pembahasan yang lebih lanjut, boleh nih dijelasin dulu apa sih terapi wicara itu? Terapi wicara itu sendiri ya. Untuk terapi wicara itu sendiri merupakan suatu tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan dan merupakan lulusan dari pendidikan terapi wicara, baik itu D3 maupun D4. Berarti benar-benar ada pendidikan yang ditempuh ya? Harus digarisbawahi, ada pendidikannya. Ada pendidikannya. Terus terapi wicara ini biasanya diberi untuk orang-orang dengan penyakit apa atau disabilitas apa? Baiklah, saya menjawabnya Mbak. Jadi kalau untuk terapi wicara ini sebenarnya ada beberapa kasus yang harus ditangani. Yang pertama ada gangguan bicara, gangguan bahasa, menelan, suara, dan irama kelancaran. Nah, itu untuk yang harus kami tangani. Contohnya kalau misalkan untuk gangguan bicara itu ada anak-anak speech delay. Yang menelan itu biasanya terjadi pada pasien dewasa yang pasca stroke. Nah, kayak gitu. Itu aja. Berarti kebanyakan memang speech delay dan pasca stroke. Pasca stroke kebanyakan. Jadi pasiennya emang tertuju nggak hanya kepada pediatri aja, namun geriatri juga. Pediatri dan geriatri. Nah, terus tujuan dan manfaat dari terapi wicara itu apa aja Kak? Tujuan dan manfaat dari terapi wicara itu sendiri, pertama kita sebagai orang yang bekerja di rehabilitasi medik itu sendiri, kita membuat seseorang yang mengalami kendala, baik itu pada poin 5 tadi, baik itu suara, bahasa, irama kelancaran, makan dan menelan, dan bahasa itu kembali produktif, kembali ke kemampuan dia di awal. Kita merehab diri mereka kembali seperti sedia kala, seperti itu. Kemudian kalau untuk, boleh nggak diceritain lebih lanjut kalau misalnya geriatri penanganan terapinya gimana? Terus kalau misalnya pediatri penanganan terapi wicaranya gimana? Apakah ada perbedaan? Apakah ada kesamaan? Atau yang kayak gimana? Untuk pediatri dan geriatri itu sendiri kan emang dua orang yang berbeda. Mungkin kita bisa lebih fokus ke pediatri itu sendiri. Pediatrik itu kita lebih utama biasanya banyak pada klien yang mengalami permasalahan bahasa dan bicara. Bisa juga ada klien-klien yang mengalami permasalahan pada makan dan menelan, tapi lebih banyak kepada 3 faktor tersebut.
Jadi kita bisa lihat di mana kemampuan anak itu tidak sesuai dengan kemampuan yang seharusnya dialami, baik itu pada kemampuan bahasa, bicara, ataupun kemampuan dia dalam makan dan menelan itu. Tapi untuk kasus dewasa itu sendiri, kita kebanyakan terjadi pada pasien yang mengalami permasalahan pada, banyak sih, biasanya pada 5 aspek tersebut mengalami banyak permasalahan diakibatkan oleh masalah-masalah yang tentunya banyak terjadi, baik itu stroke ataupun emang terjadi karena mengalami trauma ataupun jatuh seperti itu. Lebih banyak ke situ sih fokusnya. Mungkin Kak Aat bisa menjelaskan? Ya kalau untuk pasien yang pediatri tadi kan lebih ke ke kasus-kasus yang ke dewasa ya. Nah dewasa, kalau untuk kasus dewasa kebanyakan selama ini kita menangani banyak pasien yang pasca stroke yang terjadi biasanya pasien yang mengalami gangguan menelan. Nah, itu terjadi karena saraf otaknya mengalami kerusakan. Nah, terus ada juga pasien apasia. Apasia itu gangguan berbahasa karena juga kerusakan otak akibat pasca stroke juga gitu. Ya paling itu aja yang selama ini kami temui gitu. Oke, tadi kan Kak dijelasin kalau misalnya terapi wicara ini untuk geriatri dan pediatri. Pediatri anak, sementara geriatri itu yang lanjut usia, sama juga ada yang buat dewasa ya. Nah, terus ada nggak perbedaan selama proses terapi itu mulai dari teknik dan alat di antara pediatri dan geriatri itu? Oh ya, jelas beda ya. Kalau untuk anak-anak itu kan biasanya kami menggunakan kartu, terus menggunakan puzzle. Tergantung juga lihat kondisi anaknya nih. Kalau misalkan anaknya mengalami keterlambatan bicara, kita menggunakan kartu terus sama puzzle. Nah, tujuannya biar anaknya mengetahui dan juga bisa menyebutkan nama-nama apa, misalkan nih nama kartu apa nih, gambar apa, gambar buah misalkan, dia tahu kalau itu buahnya namanya anggur, misalkan jeruk kayak gitu. Nah, terus kalau untuk puzzle itu juga bisa buat melatih kontak matanya. Kontak matanya kan mungkin anak-anak kan masih banyak kontak matanya kemana-mana tuh kan. Nah, jadi untuk untuk kontak matanya. Terus ada lagi kalau untuk yang pasien dewasa. Nah, biasanya kalau untuk yang pasien yang menelan itu menggunakan Vitalstim Plus, terus ada juga bisa pakai spatel, terus pakai kasa. Nah, mungkin Mas Yoga ada tambahan sedikit. Oke, kalau untuk balik lagi untuk pasien pediatrik atau pasien anak itu emang lebih berfokus kepada kita mengambil hati anaknya dengan cara terutama pasti kan kalau anak-anak itu dunianya dunia bermain, kita bisa menggunakan puzzle, kita bisa menggunakan mainan ataupun boneka bisa. Itu tujuannya apa? Yang pertama untuk kalau emang untuk kartu mungkin kita bisa gunakan kartu-kartu yang memang modelannya seperti kartu buah, pengenalan buah, anggota tubuh atau hewan dan banyak lagi. Sedangkan untuk puzzle itu sendiri sama aja tapi emang lain bentuk tujuannya apa? Untuk memikat hati anak. Kadang tuh ada tipe anak yang suka kartu, ada yang suka mainan dan seperti itu. Tapi untuk balik lagi untuk pasien dewasa mungkin kita bisa menerapkan beberapa teknik ataupun alat. Jadi kalau pasien dewasa itu kan lebih mudah diatur, lebih mudah diarahkan. Jadi untuk pasien dewasa itu sendiri mungkin kita bisa menggunakan teknik, terutama untuk kasus yang agak rumit itu bisa diomong kasus pada klien yang mengalami permasalahan pada menelan. Kita bisa menggunakan teknik dan juga menggunakan alat. Kalau untuk di rumah sakit kita sendiri kita udah ada alat untuk menstimulasinya dan juga kita sebagai terapis wicara bisa menggunakan teknik mulai dari teknik ada 4 biasanya, ada teknik postural, ada kita bisa memanipulasi diet ataupun tekstur dari makanan, kita juga bisa lebih ke kemampuan dalam oral motornya, dan yang terakhir mungkin kita bisa lebih ke penguatan dari sisi kliennya itu sendiri. Jadi kita memancing, ayo bu, ini kan mau sehat dan sebagainya seperti itu. Itu aja sih mungkin perbedaan dari pediatri, geriatrik seperti itu. Boleh nggak ditunjukin alat-alat yang digunain untuk terapi wicara? Oh, boleh banget. Boleh dibawa? Oke, untuk bahasa alat tadi mungkin saya bisa kasih contoh beberapa alat dari terapi wicara itu sendiri. Saya ambil contoh yang pertama yang ini, namanya boleh sebut merek kali ya, Vitalstim
itu merupakan alat yang digunakan untuk pasien dengan permasalahan pada kemampuan makan dan menelan. Ini tujuannya apa? Alatnya yang pertama untuk menstimulasi kemampuan dari pergerakan otot menelan. Ini namanya Vital Stim Plus, dan infonya bahwasanya cuma Rumah Sakit M Yunus yang baru ada ini alat. Jadi mungkin klien-klien yang memiliki permasalahan pada kemampuan makan dan menelan bisa langsung ke Rumah Sakit M Yunus, karena kita sudah ada alat ini untuk membantu klien-klien yang memiliki permasalahan pada menelan. Mungkin ada beberapa alat lagi yang bisa dijelaskan oleh Kak Aat. Oke, itu tadi salah satu contoh alat untuk yang dewasa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa contoh alat-alat untuk terapi anak-anak. Nah, di sini ada puzzle. Nah, sempat saya sampaikan tadi, puzzle tujuannya untuk memberikan stimulus kepada anak dan juga dapat melatih kontak mata pada anak, dan juga bisa menambah kosakata anak yang mengalami keterlambatan bicara. Nah, terus ini hampir sama sih sebenarnya contohnya, cuman beda beda bentuk gitu. Nah, ini ada kartu ponem yang bergambar gambar binatang-binatangan, sama tujuannya untuk melatih kontak mata, menambah kosakata anak yang kurang kosakatanya, terus ya melatih fokusnya juga gitu. Ya paling itu aja sih alat-alat yang untuk anak-anak, salah satu contohnya gitu. Mungkin untuk yang lainnya sih nanti kalau mau lebih lanjut sih bisa datang ke Rumah Sakit M Yunus untuk bisa tahu dan lebih tanya-tanya langsung. Terus tidak mengurangi keraguan lah ya untuk datang ke RSUD karena udah punya Vital Stim. Ada alat-alat yang bisa menunjang program dari terapi bicara. Nah Kak, terus layanan di rehab medik RSUD Dr. M Yunus ini gimana? Maksudnya kayak jam pelayanannya jam berapa sampai jam berapa? Terus hari pelayanannya dari hari apa sampai hari apa? Untuk dari pelayanan terapi bicara itu sendiri yang berada di RSUD Dr. M Yunus terkhusus poli rehabilitasi medik, itu kita buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai selesai. Tapi untuk pendaftarannya mungkin untuk Senin sampai Kamis jam 11, untuk Jumat dan Sabtu itu jam 10. Oke. Kak, gimana sih tingkat keberhasilan dari terapi bicara sendiri? Apakah kan kalian kan udah berapa tahun di RSUD Dr. M Yunus ini kan, pasti melihatlah perkembangan pasien yang kalian tangani. Nah, itu dari real life-nya, kondisi sekarang yang terkini, itu tingkat keberhasilannya gimana kalau dari pasien itu? Tingkat keberhasilan ya Mbak. Jadi kalau kita ngomong tentang tingkat keberhasilan, kita harus melihat dulu baliknya sebelumnya. Ada kala pasien itu memiliki ada yang pasien datang dengan permasalahan kurang stimulasi, ada juga pasien datang dengan kurang stimulasi dan juga ada sindroma yang terkait. Jadi kita bisa lihat, anak ini atau pasien ini memiliki prognosis yang baik atau buruk, ditandai dengan si anak ini mungkin cuma permasalahan pada stimulasi atau juga ada sindroma yang terkait seperti yang dijelaskan Kak tadi. Mungkin ada pasien dengan ada yang namanya speech delay, ada juga yang pasien dengan keluhan dengan sindrom autis atau Down syndrome seperti itu. Jadi kita bisa tarik dulu di awal bahwasanya kita harus sepakat bahwasanya untuk pasien dengan kurang stimulasi itu mungkin bisa dibilang cepat untuk mengejar, lebih cepat untuk pengejarannya ketimbang yang memiliki sindroma seperti itu. Jadi ketika kita bisa ngomong tingkat keberhasilannya bagaimana, mungkin tingkat keberhasilan anak yang hanya kurang stimulasi bisa lebih cepat dibandingkan dengan anak memiliki sindroma. Startnya kan udah beda nih. Jadi mungkin beberapa pasien yang pernah kita tangani di RSUD M Yunus itu yang mungkin yang bisa udah beberapa nih yang udah lulus dari kelas terapi bicara itu sendiri, mungkin udah 3 bulan terapi. Itu pun harus di garis bawahi, diberi kutip bahwasanya itu hanya kurangnya permasalahan stimulasi yang diberikan oleh orang tua. Tapi balik lagi untuk tingkat keberhasilan, kita sebagai terapis itu nggak bisa memastikan bahwasannya kadang anak-anak dengan walaupun dia misalnya diagnosis A dengan diagnosis A itu nggak mungkin bisa sama bareng-bareng seperti itu.
karena startnya juga udah beda. Bagaimana orang tua memberikan stimulasi di rumah udah beda seperti itu sih. Mungkin ada Kak bisa nambahin? Faktornya banyak ya Kak. Paling sama sedikit ya. Tadi kan sebenarnya udah disampaikan semua oleh Kak Yoga ya. Jadi paling untuk tingkat keberhasilan itu tergantung juga dari lingkungan. Misalkan pola asuh di rumah gimana, di rumah diulang lagi nggak apa yang saya sampaikan materi dari terapis bicaranya diulang lagi nggak gitu sama orang tuanya. Apabila cuma mengandalkan terapi ya, jadi mana misalkan di tempat terapi itu tingkat keberhasilannya bakalan lebih rendah gitu. Terus itu tadi juga dari sampaikan oleh Pak Yoga yang punya sindroma dan yang tidak, cuman yang kurang stimulus itu memang sangat berbeda gitu untuk tingkat keberhasilannya. Soalnya startnya memang sudah jauh. Nah kalau untuk yang tingkat keberhasilan yang cuman kurang stimulus itu enak, tapi juga tunggu dulu, lihat dulu kondisi dari anaknya. Kalau misalkan anaknya ini perilakunya aktif, itu nah tentu kita harus berubah dulu perilakunya baru bisa ke bicaranya. Jadi itu problem lainnya juga mempengaruhi juga ke tingkat keberhasilan. Contohnya perilaku, terus tuh kayak misalkan oral motornya kurang bagus, organ bicaranya kurang bagus, itu juga mempengaruhi tingkat keberhasilan terapi perkembangan bicaranya nantinya gitu. Berarti faktornya banyak ya, mulai dari lingkungan, orang tuanya gimana, terus anak itu sendiri ada sindrom atau tidak, terus juga bagian organ sekitar mulut. Mungkin saya bisa tambahin, tadi udah disinggung oleh Kak Aan bahwasanya banyak nih orang tua yang datang, misalnya anak saya ini belum bisa ngomong, udah ketemu dokter nih, ternyata nggak masuk kelas terapi wicara. Itu banyak banget. Kok nanya, kok anak saya nggak masuk kelas terapi wicara langsung ya Kak? Saya seperti itu. Mungkin kita bisa beritahu kita kasih tahu bahwasanya anak dengan permasalahan bicara itu kita lihat dulu di awal, karena kemampuan bicara anak itu pada dasarnya kita bisa ambil pondasinya. Pondasinya itu kemampuan anak untuk bisa duduk diam, joint attention, span attention, dan masih banyak lagi, dan itu mungkin bisa kita berikan kepada terapis lain yang namanya terapis okupasi. Mungkin teman-teman yang ingin tanya tentang okupasi terapi bisa nonton video sebelumnya. Betul. Mungkin ya. Itu aja sih mungkin. Berarti ini ya, nggak ada salahnya kalau misalnya dokter memang mengoper dulu itu ke terapi okupasi baru ke terapi wicara, karena memang untuk terapi wicara itu anak-anak itu memang butuh atensi yang lebih panjang supaya pembelajarannya lebih masuk ke anak itu sendiri. Soalnya terapi wicara itu mungkin kalau dalam piramida mungkin puncak paling atas. Jadi kemampuan kita untuk bisa memproduksi vokal dan bisa berkomunikasi secara sosial. Piramida belajar. Betul sekali. Kalau itu kan pediatri nih Kak. Kalau yang geriatri gimana? Mungkin kalau yang geriatri mungkin kita bisa lihat dari rentang waktu setelah dia mengalami permasalahan tersebut. Mungkin 3 bulan pertama itu masa yang bisa dibilang golden age ya. Bukan golden age, golden time. Jadi semakin cepat kita memberikan stimulasi, semakin cepat juga mungkin kemampuannya bisa dikembalikan seperti semula. Mungkin nggak bisa 100% kembali seperti semula, tapi kita bisa berupaya untuk bisa mengembalikan lagi kemampuannya sehingga bisa berkomunikasi terhadap lingkungan sekitar. Seperti itu. Berarti kalau misalnya disimpulkan nih, kalau misalnya anak itu ada lingkungan, anaknya itu sendiri, kemudian pola asuh, sementara kalau misalnya pasien-pasien dewasa itu melihat ke golden time-nya. Betul. Mungkin satu lagi tambahan. Mohon maaf, untuk pediatri atau kasus anak itu kita bisa lihat tadi yang pertama kalau geriatri golden time-nya, tapi kalau untuk pediatri itu golden age-nya. Jadi stimulasi yang diberikan oleh baik itu orang tua ataupun terapis itu yang bisa ditangkap dengan cepat itu antara umur 2-5 tahun. Jadi setelah lewat dari itu memang anak mampu, tapi ada beberapa faktor yang bisa menghambat, seperti anak sudah tidak mau lagi mengikuti perintah seperti itu. Jadi ketika 2-5 tahun itu kita bisa berupaya nih, misalnya adek kalau mau sesuatu harus mau sesuatu dulu.
Jadi kita memicu kemampuan anak. Jadi kita ciptakan suasana untuk anak mau ngomong. Oke. Gimana sih Kak cara kita atau misalnya orang tua di rumah itu tahu kalau misalnya anak-anak mereka itu harus diberi terapi wicara, kayak tandanya apa, terus gimana cara mendeteksi dininya, terus juga mulai dari umur berapa mereka bisa mendeteksi kalau misalnya anak mereka tuh perlu terapi wicara. Oke. Kita sebagai orang tua mungkin bisa aware atau sadar bahwasannya anak memiliki permasalahan bahasa itu sebenarnya dari dia setelah lahir kita bisa lihat. Okay. Yang pertama kita bisa lihat mungkin untuk tanda-tanda dari awal anak misalnya ada dia ingin sesuatu, biasanya anak-anak bayi umur 1 bulan itu tuh biasanya dengan refleks menangis. Misalnya dia pengen pipis dengan menangis, dia pengen mapar dia dengan menangis, itu bisa dilihat. Tapi kita bisa juga mungkin kadang orang tua untuk umur segitu masih kayak belum sadar nih. Kita bisa lihat di umur mungkin 1 tahun sampai 1,5 tahun itu anak udah bisa ngomong satu kata secara jelas. Dia bisa meniru dengan suara-suara sekitar. Dan untuk umur 2 tahun anak itu biasanya udah sampai 50 kata secara jelas. Dia udah mampu untuk mengucapkan secara verbal. Dia udah mampu untuk mengenali lingkungannya, udah mengenali kondisi lingkungannya seperti apa, dia harus seperti ini dan seperti itu. Untuk secara verbalnya udah 50 kata. Jadi ketika anak mungkin umur 2 tahun kok ngomongnya ini masih buntut-buntutnya aja, misalnya mam, ta. Nah, itu tuh harus dicurigai bahwasannya anak untuk umur segitu tuh harusnya udah 50 kata secara jelas. Itu 50 kata yang mungkin sering didengar seperti mama, papa, minta, tolong, seperti itu. Mungkin emang ada kesalahan artikulasi dalam pengucapannya, tapi secara maksud yang dia sampaikan dia paham, oh saya ingin sesuatu, saya harus minta tolong. Dia segera nunjuk, ataupun narik, ataupun nangis. Itu yang perlu diwaspadai seperti. Mungkin Kak bisa menambahi? Sedikit ya. Kalau anak-anak yang harus dicurigai udah mulai keterlambatan bicara itu bisa deteksi sejak umur 12 sampai 18 bulan. Terus itu kan seharusnya udah bisa tadi udah sempat disampaikan udah bisa 50 kata dan juga bisa merangkai 2 kata. Ya udah bisa mau makan, udah bisa mengungkapkan. Nah, terus patut dicurigai juga kalau misalkan anak-anaknya fokusnya itu belum bagus, terus dia dunianya lebih asik sendiri. Jadi kalau misalkan dipanggil dia tidak merespon, terus kalau misalkan diajak komunikasi matanya kemana-mana, itu harus cepat diberikan kelainan kayak gitu. Ya paling kayak gitu aja sih yang tambahan dari saya. Berarti kalau misalnya orang tua di rumah itu udah merasa anaknya umur 12 sampai 18 bulan belum juga keluar kosakata, itu udah boleh ya dibawa ke terapi wicara RSUD Dr. M. Yunus untuk dapat terapi di sini. Untuk orang tua di rumah, untuk masyarakat yang menonton sekarang, ada pesan yang perlu disampaikan nggak? Untuk pesan orang tua di rumah, manfaatkanlah waktu dan perbanyaklah komunikasi terhadap anaknya agar tidak terjadi keterlambatan bicara, karena orang tua itu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Itu aja Mbak Jihan untuk pesanan kepada orang tua di rumah. Untuk tambahan dari saya sendiri, mungkin kepada orang tua untuk jangan takut memeriksakan anak Anda ke rumah sakit, khususnya ke poli rehabilitasi medik, karena pemeriksaan sedini mungkin menjadi faktor penentu keberhasilan dari kegiatan terapi yang kami sebagai terapis bicara memberikan pelayanan. Itu saja mungkin dari saya. Wah, banyak sekali ya Kak ilmu yang di-sharing pada hari ini, sangat bermanfaat untuk kita semua yang menonton. Terima kasih untuk Kak Yoga dan Kak Adha sudah sharing ilmunya pada hari ini. Sama-sama. Nah, sahabat, jadi ada banyak permasalahan bicara baik itu pada geriatri maupun pediatri, dan itu perlu ditangani
Dan jangan lupakan layanan terapi bicara di Rehabilitasi Medik RSUD Dr. M. Yunus. Sekian episode hari ini, sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih untuk sahabat RSMI yang sudah menonton. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa, salam sehat.